Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan. Renungan firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 17-34 dengan tema makna perjamuan Tuhan. Dalam kehidupan berjemaat, persekutuan yang dilakukan di gereja tentunya sudah mengikut sertakan jemaat untuk ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Dalam perjamuan tersebut, kita akan makan roti dan minum anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus yang dikurbankan. Dan perjamuan kudus hanya boleh diikuti oleh jemaat yang sudah dibaptis melalui pernyataan iman yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Lalu bagaimana jemaat Korintus menyikapi perjamuan kudus pada zaman Paulus? Dalam 1 Korintus 11 ayat 17-34 menjelaskan bahwa jemaat Korintus melakukan kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Jemaat Korintus adalah jemaat yang memiliki aktivitas rohani yang baik. Mereka suka berkumpul bersama-sama di rumah salah satu jemaat untuk memecah-mecahkan roti dan berdoa. Seharusnya dengan mengadakan pertemuan-pertemuan seperti itu, jemaat Korintus akan lebih memahami bahwa makna dari perjamuan kudus. Akan tetapi, Paulus justru mengatakan bahwa ia tidak memuji mereka atas pertemuan-pertemuan yang mereka adakan. Karena hal itu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan dalam ayat 17. Apa saja keburukan yang dimaksud Paulus? Pertama, adanya perpecahan di dalam pertemuan-pertemuan jemaat, ayat 18. Kedua, mereka berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan, tapi tidak melakukannya untuk Tuhan, ayat yang ke-20. Karena mereka justru tidak memahami makna di balik perjamuan Tuhan tersebut, tetapi justru menganggap perjamuan Tuhan sebagai kesempatan untuk makan dan minum sepuasnya. Firman Tuhan menasihatkan kita sebagai orang percaya untuk memperlakukan perjamuan Tuhan dengan hormat. Dalam ayat 27-29, Paulus memperingatkan bahwa mereka yang mengambil perjamuan Tuhan dengan cara yang tidak layak akan membawa penghakiman atas diri mereka sendiri. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Hal inilah yang menjadi kebiasaan-kebiasaan yang salah yang dilakukan oleh jemaat yang ada di Korintus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perjamuan merupakan persekutuan orang percaya yang mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat dalam hidupnya. Roti yang kita makan melambangkan tubuh Yesus yang menderita karena siksaan yang berat, dan anggur melambangkan darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib untuk menanggung hukuman dosa manusia. Itulah sebabnya Rasul Paulus tidak memuji kebiasaan yang salah dalam perjamuan jemaat di Korintus. Karena sebagai orang percaya dengan kerohanian yang baik, perlu memahami untuk mengerti arti perjamuan yang sesungguhnya. Sehingga Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya dan kita sebagai orang percaya melalui perjamuan Tuhan untuk selalu ingat akan Yesus, supaya pengorbanan yang Yesus lakukan tidak menjadi sia-sia, melainkan kita memperoleh keselamatan di dalamnya. Sebagaimana tertulis dalam ayat 24-25 menyatakan demikian. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Jadi, perjamuan Tuhan dilakukan dengan tujuan untuk mengingat akan pengorbanan Yesus bagi umat manusia. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.